Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pendampingan kelima bersama saya Sandra Gustiana sebagai pengajar praktik dari Kabupaten Bandung dan bersama saya Wida Rosida dari SMP Al Ghazali Kabupaten Bandung. CGP Angkatan 11 ya. CGP Angkatan 11. Oke Bu Wida, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali. Sebulan sekali memang selalu ada pendampingan ya. Ini adalah pendampingan kelima, sudah tidak terasa tinggal satu pendampingan lagi. Baik Bu Wida, di sini tujuan saya datang ke sini yaitu akan memfokuskan ya. Nanti yang pertama kita akan adakan refleksi ya, penerapan modul atau aksi nyata yang sudah dibuat oleh Bu Wida pada modul 3.1. Masih ingat? Kita refleksi dulu ya, nilai-nilai kebajikan ya dalam pembelajaran. Betul. Masih ingat ya? Iya. Oke, saja kan ini sudah di sesi akhir ya. Jadi modul 3.3 sudah selesai, malahan hari ini harusnya elaborasi tapi kita sambil ya. Oke, Ibu Wida. Nah, nanti yang keduanya kita akan adakan diskusi bagaimana rancangan program ya yang berdampak pada murid. Oke ya, udah buat ke? Masih ada bayangan, tapi masih ada pertimbangan lain juga. Siap, deh kita tunggu ya, nanti kita diskusi. Terus nanti yang terakhir kita akan diskusikan perkembangan nih komunitas praktisi ya yang sudah dijalankan oleh Bu Wida baik di sekolah maupun di luar, tapi terutama kita di sekolah aja ya. Nanti serta pengimplementasiannya seperti apa dari rencana yang waktu kita pelajari di Lokakarya 3 ya. Nanti untuk berbagi ke rekan sejawatnya, nanti implementasi Bu Wida itu seperti apa sih, nanti kita kupas ya, nanti kita diskusi. Oke Bu Wida, kita bahas dulu nih pembelajaran yang Bu Wida sudah pelajari di modul 1 sampai ke modul 3. Kita mengupas sedikit nih ya, biar menambah kalau istilahnya ke anak kita ice breaking dulu ya, kita kasih stimulus dulu nih Bu Wida. Coba Bu Wida bisa dirinci pembelajaran mulai dari modul 1 sampai modul 3. Kalau dari modul 1 itu pembelajaran tentang belajar pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang diajar Dewantara. Yang kedua itu nilai-nilai guru penggerak dan perannya juga. Yang ketiga mungkin itu tentang kepemimpinan juga. Terus yang lanjut lagi ke pembelajaran aset mungkin ya. Iya, nah itu udah ada di modul 3.3 pemanfaatan sumber daya dan aset. Dan sekarang yang saya pelajari itu tentang kepemimpinan yang bisa didik juga. Iya, sama ya. Jadi nanti intinya di modul 3.3 itu yang 7 aset itu ya. Iya. Nanti itu ada di pendampingan kan. Ada di seminar. Oke ya. Nah Bu Wida, kita pengen tahu dulu nih. Bagaimana nih Bu Wida proses perjalanan Bu Wida selama pembelajaran daring ya, kan belajarnya kita daring ya. Nih 1 bulan terakhir ini apa sih tindak lanjut Bu Wida dari pendampingan sebelumnya, terus dan hal-hal yang harus Bu Wida dianggap nih saya ini sebagai pencapaian dalam 1 bulan terakhir ini. Itu kan berdasarkan jurnal secara daring ya. Nah, bagaimana nih menurut Bu Wida sendiri? Kalau pencapaian saya selama 1 bulan ini mungkin yang tadinya saya pembelajaran itu hanya mengamalkan untuk pembelajaran saya sendiri gitu. Tapi alhamdulillah saya juga mulai mengamalkannya, menjelaskannya kepada guru yang masih belum paham itu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Terus dilihat dari ada beberapa guru juga yang sudah menerapkannya dan memang terlihat sekali gitu dari perkembangan pembelajaran siswa juga. Dari mulai siswa yang terlihat, contohnya di jam pelajaran terakhir, siswa yang terlihat biasanya ada yang lemah, lesu nanti, tapi setelah memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu, memasukkan ice breaking di jam pelajaran terakhir, siswa terlihat lebih semangat. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu berdampak sekali bagi muridnya. Jadi ketika pembelajarannya sudah mulai monoton, tetapi kita kasih ice breaking dan akhirnya anak ceria kembali ya, aktif kembali. Oke Bu Wida,
luar biasa sekali ya tadi apa yang Bu Wida sudah sampaikan. Ternyata Bu Wida ini memang luar biasa keren sekali ya. Jadi sudah bisa mengimplementasikan hasil pembelajaran program guru penggerak ini kepada rekan sejawat. Keren ya. Baik Bu Wida, kita langsung ke penerapan aksi nyata modul 3.1. Masih ingat? Penerapan 3.1 itu Aksi nyatanya yang dibuat Bu Wida sendiri apa? Aksi nyata itu kemarin yang saya buat itu pembelajaran di kelas gitu ya. Cuman saya kemarin itu aksi nyatanya itu menerapkan yang 5S di sekolah gitu. Tapi beberapa beriring berjalannya waktu ada perubahan lagi gitu mungkin karena ini emang sebelumnya sudah diterapkan juga, jadi saya ingin membuat karena di bahasa Inggris itu belum ada ekskulnya juga, jadi saya mau mencoba membuat program ekstrakurikuler English Club gitu. Kebetulan belum ada di sekolah gitu. Jadi itu nanti akhirnya yang mau diangkat, yang mau saya angkat itu. Oke, keren. Berarti awal mulanya karena memang basicnya dari bahasa Inggris ya, terus memang sekarang harusnya ya kan go internasional, jadi memang harus sedini mungkin ya. Tapi memang kalau sedini mungkin kan itu dari SD juga ya, tapi kalau dari SD itu kan cuman dasarnya, tapi kalau di SMP nanti bisa lebih dikembangkan lagi ya, dari cara pelafalan, intonasinya gitu ya. Oke, keren, good job ya, saya dukung. Baik Bu Wida, berdasarkan nih hasil pemetaan yang Ibu Wida lakukan ya, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu Wida? Sebelumnya tentu kan ya tadi Bu Wida kan maaf ya Pak. Bu Wida kan mau tadinya 5M. Tapi akhirnya nah pengambilan keputusan itu seperti apa? Coba jelaskan. Pengambilan keputusannya itu karena mungkin yang pertama kan di sini juga anak-anak sering terlibat mengikuti perlombaan bahasa Inggris juga, dan itu storytelling dan di situ juga cuma hanya beberapa siswa saja. Jadi di sini saya terinspirasi gitu, ingin membentuk komunitas yang dimana siswa tersebut itu jadi terasah gitu. Kan ada beberapa siswa juga di sini yang terlihat ada bakat dari menyanyi, suka menyanyi bahasa Inggrisnya gitu. Dari mulai mereka bisa juga membuat kayak kemarin digital dari berbahasa Inggris juga gitu. Di sana saya terinspirasi, kenapa tidak saya di sini membentuk komunitas yang khusus siswa yang mempunyai minat dan bakat di dalam bahasa Inggris gitu, menjadikan suatu wadah gitu. Kebetulan di sini belum ada ekstrakurikulernya. Keren sekali. Jadi memang, tapi semua juga kembali lagi adanya kerjasama ya. Yang pastinya izin dulu ke kepala sekolah, terus ada kerjasama mendengarkan sejawat. Pasti ada orang tua kan yang dilibatkan ya, selain muridnya sendiri ya. Jadi nanti muridnya sendiri yang akan mengambil, karena memang sekolah ini sudah mengikuti lomba-lomba secara storytelling ya. Oke, luar biasa keren. Oke Bu Wida, sekarang kita next nih. Apa nih hal yang menurut Ibu Wida ya, dari pertanyaan di atas yang perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Kalau yang perlu dikembangkan itu ada banyak juga sih ya yang perlu dikembangkan. Itu salah satunya juga kebetulan saya baru konfirmasi hanya kepada kepala sekolah saja. Kalau untuk kepada rekan sejawat saya juga belum ada konfirmasi, tapi alhamdulillah Bapak Kepala juga sangat mendukung gitu. Kalau untuk kepada siswa juga saya sudah mengumpulkan beberapa siswa, mengumpulkan di mana minat mereka. Kemarin baru ada siswa hampir 25 orang gitu yang mau masuk ke komunitas English Club gitu. Terus untuk kedepannya juga mungkin hal-hal yang perlu dikembangkan dan dievaluasi juga, mungkin saya ingin seperti menerapkan kayak seperti slogan-slogan yang berbentuk bahasa Inggris juga untuk meningkatkan motivasi siswa juga. Kan selama ini kayak buang sampah pada tempatnya masih nanti bahasa pakai Indonesia gitu, nanti kan terlalu habis gitu. Keren itu wajib dicoba ya. Apalagi kalau lebih menariknya misalkan ditulisnya pakai
boko ya, atau enggak pakai bukan ayakan, yang satu lagi yang buat tampan ya, nyeru ya kalau bahasa Sundanya. Berarti apa sih itu bahasa Indonesianya? Boleh kan di situ ya, terus nanti ada gambar-gambarnya. Oke, keren sekali itu, tapi menggunakan bahasa Inggris. Oke, sip. Terus apa nih hal yang menurut Ibu Wida mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Hal-hal yang dapat mendukung itu yang pertama tentunya ya dukungan dari kepala sekolah juga, dari rekan guru juga, dari orang tua juga, dan dari siswa juga. Selain itu juga mungkin menambahkan fasilitas-fasilitas kayak menambahkan kamus-kamus gitu. Kebetulan kamus bahasa Inggris banyak yang rusak juga karena sering digunakan gitu. Mungkin itu hal-hal yang bisa mendukung juga, dari media juga gitu yang bisa mendukung kayak menggunakan kartu-kartu berbahasa Inggris kayak press card yang seperti itu bisa untuk menambah kosakata siswa. Tapi kalau kamu saya sekarang sudah agak itu ya, selain kamu sekarang berarti langsung aja ke visual ya, ke audio itu ya yang di ini, nanti itu anak-anak lebih mudah ya, lebih mudah ya ketimbang buka-buka kamus. Jangankan anak-anak, kita aja orang dewasa kan sekarang mah banyak translate ya, jadi mudah gitu ya. Mungkin itu yang bisa diterapkan ya. Jadi nanti ketika pembelajaran langsung aja anak-anak melafalkan, nanti ada kan artinya gitu ya. Jadi kan konotasinya gitu ya. Oke Bu Wida nih, adakah pengalaman yang terjadi ya baik dalam waktu dekat ataupun sebelum nih mengikuti program pendidikan guru penggerak? Saya yakin karena memang sebenarnya ya apa yang ada di program guru penggerak itu sebenarnya kita sudah mengalaminya, cuman dalam bahasanya aja yang berbeda. Cuma kita baru tahu, oh iya ya, dulu juga kita pernah kayak gini loh ya gitu. Kita juga pernah pembelajaran seperti ini gitu. Padahal kita juga pernah dulu nyanyi gitu. Tapi kan itu tidak termasuk dilibatkan ke ASB, tapi itu masih juga ke persepsi gitu ya, kita dulu seperti itu. Beda Bu Wida, pengalaman ya menurut Bu Wida yang mencerminkan, tapi ini ke dalam dilema etika ya, pasti itu udah pernah gitu ya. Misalkan Bu Wida, saya harusnya ikutan ini, tetapi saya memilih ini. Nah itu pasti ada ya. Tapi kita nggak tahu itu namanya dilema etika atau bukan. Nah di dalam program guru penggerak ini kita, ternyata itu dilema etika. Baik. Nah baik itu terkait murid maupun rekan sejawat. Jadi ceritakan pengalaman Bu Wida, baik Bu Wida sebelum mengikuti program guru penggerak atau sudah mengikuti program guru penggerak. Saya pernah nih mengalami dilema etika baik ke murid ataupun baik oleh murid maupun rekan sejawat. Mungkin yang paling membuat saya menarik itu mungkin dalam penerapan seperti segitiga restitusi ya. Yang sebelumnya mungkin saya itu ya di mana siswa melakukan kesalahan kan kebanyakan guru itu menjudge siswa tersebut gitu bahwa dia salah gitu ya. Jadi siswanya itu merasa aduh ya gitu. Tapi kalau sekarang setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, belajar bagaimana cara menangani siswa, tentang segitiga restitusi juga, jadi saya lebih tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah terkait siswa gitu. Dan bahkan siswanya sendiri gitu yang memberikan solusinya sendiri gitu, dan alhamdulillah itu terbukti sangat efektif gitu, tanpa kita harus capek tenaga marah-marah gitu apa-apa, tapi mereka dengan kesadaran sendiri gitu. Terus juga menerapkan budaya positif sebelumnya kan kita jarang gitu melakukan kesepakatan kelas gitu. Setelah mengikuti penggerak saya selalu membuat kesepakatan kelas di setiap pembelajaran gitu, dan itu terbukti sangat efektif gitu memang untuk kenyamanan pembelajaran gitu untuk gurunya maupun untuk siswanya. Nah dilema etika sendiri itu bagaimana nih yang Bu Wida rasakan ketika Bu Wida mempunyai sebuah masalah atau misalkan masanya ke rekan sejawat atau ke guru, ada nggak permasalahan? Kalau untuk dilema etika itu biasanya berbenturan dengan rasa kasihan juga gitu yang sering gitu. Contohnya ketika kita dihadapkan dengan masalah siswa, mungkin kan banyak sih siswa SMP yang masih belum ada kesadaran untuk dalam kehadiran gitu. Kita kan kadang menjanya itu siswanya malas atau apa gitu. Ternyata setelah ditelusuri itu kan kebanyakan di sini itu kasusnya
orang tuanya kayak ibunya berangkat ke KW gitu ya, kayak ayahnya nggak tahu pergi kemana gitu, dan anaknya kadang tinggal bersama neneknya gitu. Dihadapkan ketika si siswa tersebut dalam kenaikan kelas gitu, kita itu kadang kalau posisinya sebagai wali kelas itu kadang kelima etika antara muncul rasa kasihan apa itu mungkin dilema etika yang sering muncul gitu yang terjadi itu seperti itu gitu. Nah, bagaimana cara menghadapi? Cara menghadapinya biasanya datang dulu ke rumahnya atau memanggil walinya gitu, bagaimana itu kerjasamanya gitu. Kalau andaikan gitu si siswa tersebut masih ada keinginan kuat untuk bersekolah gitu, misalnya memberikan lagi kesempatan gitu, dan dimanapun si siswa tersebut itu sudah tidak ada motivasi gitu ya, kadang saya sebagai wali kelas juga suka ikut membantu memberikan motivasi kepada siswa tersebut gitu, supaya tidak sampai putus sekolah gitu, karena sangat disayangkan gitu untuk masa depannya. Tapi alhamdulillah setelah kita melakukan pendekatan gitu ya kepada walinya juga, kepada siswa tersebut, alhamdulillah mereka bisa sampai lulus selesai gitu. Iya, jadi dengan menggunakan 9 langkah kebijakan itu ya, jadi akhirnya sebuah dilema etika itu bisa terselesaikan. Oke, ya. Coba Bu Wida, sekarang kita nih, menurut Bu Wida, apakah proses pengambilan keputusan ya yang dilakukan oleh Bu Wida sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Kalau untuk sebelumnya, mungkin sebelum mengenal mengikuti pendidikan ini, mungkin saya asal memberikan solusi aja gitu. Tapi kalau sekarang saya mempelajarinya, biasanya tahapan-tahapannya juga saya lakukan gitu. Andaikan saya lupa lagi ke tahapannya, saya kadang suka membuka lagi modul. Iya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kadang karena mungkin pembelajaran itu kan kita ada pembelajaran ini kita menguasai, diganti lagi pembelajaran yang baru. Kadang yang sebelumnya itu ada masih lupa-lupa ingat gitu, seperti tadi Bu Haja kan mencoba memancing saya gitu, dan ingat nggak, bisa langsung menerawang ulang gitu, maksud apa ya gitu. Oke, next, semangat ya, pasti bisa. Oke, ya. Apa nih hal yang menurut Bu Wida yang masih perlu dikembangkan ya, atau perlu nih saya evaluasi dan proses pengambilan keputusan tersebut, atau masih ingat 9 langkah pengambilan keputusan itu apa saja yang berdampak kepada siswa? Iya, pastinya, baik ke siswa, baik ke rekan sejawat. Jadi ketika kita mengalami dilema etika, berarti kan langkah apa nih? Karena kita ada rasa kasihan, misalkan atau ada ini udah, tapi kita harus melakukan dulu 9 langkah ini nih. Masih ingat 9 langkahnya? Apa ya? Apa-apa. Nah, oke. Apa nih yang menurut Bu Wida perlu dikembangkan atau dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Yang perlu dievaluasi dalam pengambilan keputusan itu, yang pertama kita tidak bisa bekerja sendirian gitu. Karena biasanya suka ada karena mungkin merasa wali kelas atau merasa jadi guru kelas, mungkin pengambilan keputusan itu tidak berdasarkan atas komunikasi dengan kepala sekolah gitu, dimana nantinya terjadi miskomunikasi. Mungkin itu yang harus diingat, itu ya komunikasi dengan atasan juga gitu, karena itu sangat membantu kita juga gitu untuk memperlancar ke depannya gitu, dimana kita nanti kan kadang karakter orang tua atau wali itu berbeda-beda ya, kadang ada yang mendukung program sekolah, ada yang mengerti dengan kebijakan sekolah, dan ada juga yang kurang paham juga gitu, dan dari sana juga kita kan perlu bantuan dari kepala sekolah atau dari wakil kepala sekolah juga gitu. Oke, itu masih tugas kita ya. Baik Bu Wida nih, kita ke rancangan program yang berdampak pada murid. Udah kan ya, udah dilakukan ya, maksudnya sudah dicoret-coret buat program berikutnya. Baik, apakah nih Bu Wida sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Kalau rancangan tadi juga sudahnya, mungkin saya insya Allah akan mengambil program ekstrakurikuler English Club gitu. Cuman kalau untuk baru tahapan awal, saya baru komunikasi dengan kepala sekolah, dengan siswa juga, dan mungkin itu akan dilakukan besok mungkin untuk tahapan awalnya itu seperti apa gitu, dari mulai program-programnya mungkin yang bisa lebih menarik siswa gitu. Oke, saya tunggu ya program, kayaknya bagus deh ya. Jadi memang
kalau di Kabupaten Bandung kita kan memang molok ya, tapi kan molok juga ada bahasa Sunda. Tapi kalau ini bukan molok ya, ini kan go internasional. Tapi memang di zaman sekarang jadi apa ya, berdampingan ya, jadi sama-sama gitu, jadi sejalan antara molok dengan go internasional. Jadi bukan bisa bahasa Sunda aja, tetapi bahasa Inggris juga memang harus, karena memang itu juga kan nanti kan mau ke zamannya udah ke emas ya, jadi memang harus sudah bisa, nggak apa-apa. Oke, bagus. Tujuannya nih, apa tujuan dari program yang Ibu Wida rancang dalam kaitannya terhadap murid? Dan kan pasti otomatis kan kita dampaknya ke murid ya. Terus apakah tidak ada indikator ketercapaian tujuannya? Adakah atau apakah sudah ada indikator? Pasti sudah ada ya. Oke, mangga jelaskan. Kalau tujuannya itu lebih ingin anak bisa minimalnya berkomunikasi gitu, minimal bisa berkomunikasi memakai bahasa Inggris di kegiatan sehari-hari gitu, dari mulai menyapa seperti itu. Terus kalau untuk indikator yang ingin dicapainya, yaitu kembali lagi kepada indikator yang ingin dicapainya itu supaya siswa tersebut bisa lebih percaya diri lagi untuk mengungkapkan. Kan kadang siswa tersebut itu pintar gitu, tapi dari komunikasinya, dari speakingnya itu mereka masih banyak yang belum merasa percaya diri. Jadi indikatornya itu yang saya mau angkat, itu siswa lebih percaya diri gitu dalam berbicara bahasa Inggris gitu. Di sekolah maupun di sekolah. Nih tip dan triknya nih untuk anak lebih percaya diri. Jangan kan anak ya, kadang rekan sejawat juga sama ya. Jadi untuk berbicara itu sebenarnya bisa, tetapi tidak ada keberanian nih. Menurut Bu Wida, tip and triknya seperti apa nih supaya bisa menumbuhkan rasa percaya diri itu? Mungkin khusus untuk anak-anak gitu, biasanya saya itu menerapkan anak yang sudah bisa mengucapkan kosakata bahasa Inggris jadi digunakan gitu. Semacam anak sudah tahu nih bahasa Inggrisnya mangga gitu kan, mangga mango gitu. Walaupun dicampur dengan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, contohnya, Bu, saya menyukai mango, jadi disebut atau contohnya anak mau mengambil kamus ya, kamus kan dictionary gitu. Siapa yang mau ngambil dictionary, jadi segitunya diucapkan gitu biar mengingat gitu, walaupun nggak apa-apa dicampur dengan bahasa sehari-hari juga, yang penting kosakata yang mereka sudah ketahui itu diucapkan gitu. Ya, jadi perlahan-lahan tapi pasti gitu ya. Jadi dengan banyaknya berbicara, jadi anak nanti akan lebih mengenal, lebih paham pengertiannya. Oh ternyata mangga itu mango. Jadi terus mango. Jadi sama ya, rekan sejawat juga dibiasakanlah untuk berbicara. Kalau misalkan malu, kita bisa berbicara di depan kaca ya. Jadi kita bicara, oh ternyata kita bicaranya seperti ini gitu ya. Jadi kalau tidak biasa untuk berbicara di depan orang, minimal ke temannya dulu ya kan bicara, nanti juga lambat laun akan terbiasa. Jadi intinya hilangkan rasa malu. Jadi kita harus berani untuk berbicara ya. Terus speaking ya, speakingnya boleh apa aja ya, boleh Indonesia, boleh Inggris, boleh Spanyol gitu ya. Oke. Baik Bu Wida, oke kita ke next ya. Apakah keseluruhan proses sudah sesuai untuk mencapai tujuan pada murid? Kalau untuk prosesnya, insya Allah sih saya juga menyesuaikan gitu dengan kemampuan siswa. Soalnya kan kita digabung gitu, tidak hanya satu jenjang aja kelas 7, kelas 7. Jadi sambung ada kelas 7, kelas 8, kelas 9 gitu. Tapi saya mencoba itu ngambil materinya itu materi keseharian yang tidak terfokus pada pembelajaran di kelas gitu. Kayak mereka dimulai dari mendengarkan lagu bahasa Inggris yang lagi hits di zaman sekarang gitu. Tapi kayaknya itu lebih lebih efektif ya. Anak-anak biasanya kalau sudah mendengar lagu, jadi dia bisa mengucapkan meskipun rada balelo, tapi dia ngerti gitu ya. Nah nanti lama kelamaan ya udah itu bagus. Oke ya, jadi kehidupan sehari-hari lah ya, kehidupan sehari-hari yang bisa mereka untuk cara pengucapan ya. Oke Bu Wida, good job ya. Nanti saya tunggu, nanti saya juga belajar ke Bu Wida. Dukungan apa saja nih yang Ibu Wida perlukan
ya untuk menerapkan program yang sudah dibuat? Dukungan yang saya perlukan itu ya dukungan terutama tadi juga dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat juga, dan beberapa fasilitas mungkin yang diperlukan. Kayak contohnya kan saya pingin siswa itu tidak monoton hanya buku kayak di kamus gitu, pingin ada digitalnya juga gitu. Kadang-kadang saya juga merencanakan gitu kayak mereka itu watching movie ya, nonton film bersama-sama gitu, lalu memberikan refleksi apa yang mereka dapatkan gitu setelah menonton itu, atau kosakata apa yang mereka sudah dapatkan dari setelah menonton film tersebut. Dari view ini ya. Oke, apa nih yang menjadi tantangan buat Bu Wida dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat? Kalau tantangannya itu mungkin konsisten ya. Karena kan kita membuat program tapi tidak ada konsisten itu. Sama aja bohong. Gitu aja mungkin. Dari waktunya aja gitu. Jadi konsisten. Oke. Saya yakin Bu Wida pasti konsisten. Baik, apa nih yang Ibu Wida lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Mungkin kembali ke tujuan awal gitu, dimana mungkin kan kadang kalau kita membuat program itu kadang kendalanya itu terjadi di pembimbingnya sendiri gitu. Jadi di sana saya mungkin kembali ke tujuan awal dan niat saya di awal tersebut gitu, supaya bisa nantinya berjalan dengan lancar dan konsisten juga. Oke, jadi intinya harus konsisten. Oke nih, Ibu Wida, kita ke perkembangan komunitas praktisi. Ini kan sudah ya. Itu berada kita waktu Lokakarya 3, betul ya? Nih, menurut Bu Wida nih, Bu Wida ini kan sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolahnya atau sekitarnya jika ada misalkan MGMT atau apa ya. Bagaimana nih peran komunitas ini terhadap proses belajar Ibu Wida? Untuk di sekolah dulu mungkin ya. Kalau untuk di sekolah itu alhamdulillah rekan sejawat itu sangat mendukung. Bahkan sebelumnya kan sudah terbentuk juga Komel ya di sekolah gitu. Cuman memang jadwalnya itu memang yang belum konsisten itu dari jadwal. Tapi beberapa kali sudah melakukan pertemuan juga gitu, dan saya juga di sana berbagi praktik baik dengan rekan sejawat gitu, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas gitu. Dan alhamdulillah hampir semua guru sudah menerapkan juga untuk kesepakatan kelas gitu. Terus juga saya juga memberikan diskusi gitu terkait dengan segitiga restitusi gitu, bagaimana cara menangani siswa gitu dengan guru BK gitu, sama dengan pihak wali kelas juga. Jadi mereka juga sudah mulai menerapkan juga bagaimana segitiga restitusi. Jadi alhamdulillah apa yang saya dapatkan ilmu di guru penggerak ini, rekan-rekan sejawat saya di sekolah juga mulai menerapkannya juga. Keren sekali. Jadi sudah bisa diimplementasikannya kepada komunitas praktisi tentang segitiga restitusi. Dan dampak dari implementasi tersebut, bagaimana nih? Komentar-komentar dari rekan sejawat? Komentar-komentar dari rekan sejawat ya, mereka juga komentarnya sangat positif sekali ya. Contohnya kayak seperti Bu, alhamdulillah kalau setelah saya menerapkan segitiga restitusi nggak terlalu capek sama anaknya gitu, nggak terlalu banyak marah-marah gitu. Jadi biarkan saja anaknya sendiri aja yang memberikan solusinya sendiri gitu. Tapi alhamdulillah dengan anaknya sendiri yang mengalir bercerita, memberikan solusi, itu juga sangat berdampak kepada siswa gitu. Mereka bisa lebih terbuka gitu terhadap guru. Jadi umpan baliknya positif sekali ya, sangat berdampak ya kepada muridnya juga, terus berdampak kepada gurunya juga, dimana kan dengan menggunakan segitiga restitusi itu kita tidak menjudge bahwa kamu salah, enggak ya, terus kita juga bisa menahan emosi ya kan, dimana itu akan menumbuhkan anak jadi tidak punya beban ya ketika misalkan mereka telat atau misalkan mereka ada perkelahian, jadi kita tidak langsung memarahi, tetapi kita bisa menggunakan segitiga restitusi tersebut dan akhirnya ada kesadaran dari anak tersebut untuk tidak mengulanginya lagi ya. Terus ke kitanya juga memang lebih enjoy, betul sekali ya, ketimbang ketika kita marah-marah. Kalau kita marah-marah permasalahan yang tetap ada, solusinya tidak ada, yang pastinya kita jadi darah tinggi ya. Tapi dengan menggunakan segitiga restitusi, alhamdulillah dampaknya sangat positif sekali ya, baik bagi murid maupun bagi kita sendiri guru.
Oke Bu Wida, apa saja nih perubahan yang menyenangkan yang menurut Ibu Wida sudah alami ya dari rekan di komunitas praktisi Ibu Wida sendiri? Kalau hal-hal yang menyenangkan itu sangat banyak sekali ya, terutama saya itu banyak berkembang juga gitu, yang tadinya saya sangat awam gitu dari dari cara pembuatan kanva juga, dari mulai pengetahuan saya yang hanya sebatas itu aja bertambah juga gitu, terus juga dapat menambah percaya diri saya gitu, yang tadinya saya itu kadang kalau mau berbicara di depan umum aja kadang merasa takut salah ngomong atau apa gitu, tapi karena sering dilatih gitu dari rukol ya, kita kan sering dilatih dipancing gitu untuk mengungkapkan pendapat kita apa gitu. Alhamdulillah gitu, itu juga dapat menambah rasa percaya diri saya juga kalau untuk berbicara di depan forum. Nih berarti udah cocok ya jadi kepala sekolah. Karena sudah bisa untuk berbicara gitu ya. Jadi bagaimana cara untuk penyelesaian masalah. Oke, next nih. Apa nih rencana ya yang akan dilakukan oleh Bu Wida terhadap komunitas praktisi Bu Wida setelah program ini selesai? Rencananya itu inginnya gitu ada jadwal yang pasti gitu ya, yang secara konsisten itu, karena memang itu gitu yang menjaga kekonsistenan itu sangat susah gitu. Itu aja mungkin yang saya ingin kembangkan dan dijaga itu, dari mulai waktu yang konsisten gitu, jadi bukan hanya program-program saja udah yang penting udah selesai gitu, tapi inginnya secara berkelanjutan dan ada dampak positifnya gitu untuk semuanya. Ada nggak? Tadi kan kepikiran ya sama Bu Ida, saya hal ini harus konsisten. Nih langkah-langkahnya konsisten itu harus seperti apa gitu? Ya mungkin saya juga tidak bisa bekerja sama dengan sendirian gitu ya. Ada kerjasama mungkin pihak-pihak rekan saya yang harus dilibatkan gitu. Jadi kan kita ada di mana kita mungkin kan biasanya kalau satu program itu satu orang yang berpengaruhnya berhalangan sudah saja beban gitu. Jadi kalau ada kepanitiaannya atau sistemnya itu sudah berjalan gitu, terbentuk kan tidak hanya tergantung kepada satu orang gitu. Di mana satu orang tidak ada ya tetap berjalan saja gitu, karena ada rekan kita juga yang bisa mengenal. Betul sekali Bu Wida ya. Oke. Apa nih dukungan yang Ibu Wida perlukan untuk komunitas praktisi yang Ibu Wida sudah ada ya, baik di sekolah maupun di luar, agar bisa terus belajar bersama? Dukungannya itu dukungan yang saling memotivasi antara satu sama lain. Terus juga kita itu komunikasi juga harus tetap harus bisa menjaga komunikasi gitu, karena tanpa adanya komunikasi kan tidak akan bisa berjalan juga. Betul. Gitu. Jadi intinya harus ada komunikasi ya. Jadi dengan adanya komunikasi, insya Allah segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Ya Bu Wida, saya apresiasikan sekali ya apa yang sudah Bu Wida ungkapkan, ternyata memang luar biasa sekali. Kita sekarang langsung ke pasca observasi. Oke ya Bu Wida, tadi apa yang sudah saya lihat ya, Bu Wida sudah bisa menunjukkan adanya refleksi ya kan, ada umpamanya terus tadi juga dari awal tuh Bu Wida bertanya dulu nih kepada rekan sejawatnya ya, bagaimana perasaannya. Berarti kan itu sudah bisa memotivasi seseorang untuk ternyata apa yang sudah saya lakukan ada penghargaannya gitu ya. Terus tadi juga Bu Wida mengapresiasi ada umpan balik gitu ya. Terus pembelajarannya juga bisa observasinya tadi kan bisa berjalan dengan lancar ya. Apa yang sudah Bu Wida lakukan mulai dari awal ya, dari pranya yaitu Bu Wida mengimplementasikan bagaimana cara pembuatan RPP pembelajaran berdiferensiasi ya. Terus observasinya ternyata alhamdulillah lancar ya. Tadi saya lihat juga. Jadi apa yang Bu Wida bicarakan dengan rekan sejawatnya luar biasa, percakapan yang sangat ada apa itu ya. Jadi ada TikToknya gitu ya. Jadi tadi Bu Wida bertanya terus dijawab juga. Jadi memang coachingnya sudah dapat.
Keren sekali Bu Wida ini ya. Jadi tadi saya lihat memang sudah bisa ya Bu Wida melakukan coaching pasca observasinya yang dilakukan terhadap rekan sejawatnya. Keren sekali Bu Wida ya. Berarti nanti kita tinggal lihat refleksi diri ya buat Bu Wida sendiri untuk latihan coaching. Tapi tadi saya lihat memang sudah oke ya, sudah bisa. Terus rencana aksi pengembangan dirinya tadi saya lihat juga sudah ada, percakapannya juga area pengembangan yang mau dicapai sudah ada, sudah dijelaskan sekali. Oke Bu Wida. Oke Bu Wida, sekarang kita ke pendampingan akhir ya. Nih menurut Bu Wida nih sekarang kita ke refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Berarti terutama ini pendampingan yang ke-6 ya, yang kelima ya. Jadi kelima ini kan rancangan program yang berpihak kepada murid. Oke Bu Wida nih. Setelah Bu Wida menjalani program ya guru penggerak ini, apa nih hal yang menurut Ibu Wida paling Ibu Wida kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktekkan? Hal-hal yang mungkin yang saya paling kuasai itu mungkin dari pembuatan RPP yang berdiferensiasi. Kalau untuk kekurangannya mungkin ya, saya itu orangnya mudah lupa. Harus ada catatan kecil. Ya gitu. Jadi hal yang saya pelajari sekarang saya mengingatnya gitu, tapi kalau dengan dulu saya perlu membuka lagi modul-modul yang sebelumnya. Itu hal biasa ya. Tapi yang pasti Bu Wida tadi udah keren ya. Saya lihat itu ya Bu Wida dari modul 1, mulai dari modul 1 itu kan dari 1.1 bagaimana cara implementasi program pembelajaran yang Ki Hajar Dewantara ya kan. Terus dari 1.2, 1.3, 1.4 itu kan tentang bagaimana budaya positif ya kan. Terus modul 2 itu Bu Wida saya lihat itu progresnya sudah bagus ya saya lihat. Jadi sudah ada muncul ide-ide ya kan, dari awalnya Bu Wida yang tadinya tidak tahu sekarang menjadi tahu, yang tadinya Bu Wida berbicaranya bukan tidak bisa bicara, bisa ya, biasanya kita kan bicaranya paling enjoy dengan anak-anak ya, tetapi kalau dengan rekan-rekan agak gimana gitu ya. Tetapi dengan adanya program guru penggerak ini Bu Wida di Rukol sudah terbiasa ya kan, saya lihat itu Bu Wida keren loh, jadi sudah bisa membuat tanggapan-tanggapan ya kan terhadap temannya. Terus Bu Wida juga bisa aktif dari cara berbicaranya. Jadi itu udah keren sekali Bu Wida. Jadi saya banyak belajar nih ya dari Bu Wida ini, karena memang yang dari tadi tidak bisa menjadi bisa, karena memang intinya belajar dan belajar ya. Oke Bu Wida, nih yang Bu Wida tadi sudah kuasai tadi kan RPP ya. Berarti RPP-nya berarti nanti Bu Wida itu bisa didiseminasikan baik di sekolah maupun di program MGMP ya, komunitas BMGMP. Karena memang tidak semua paham bagaimana cara membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi, apalagi yang bisa mengintegritaskan dengan pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Itu jarang ya. Tapi saya salut ya Bu Wida bisa ya, jadi bisa mengimplementasikannya terhadap rekan sejawat. Nanti saya tunggu di MGMP ini. Oke. Materi apa nih yang Ibu Wida rasakan? Kayaknya saya masih membingungkan deh, materi yang mana nih ya yang menurut Bu Wida membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam lagi. Mungkin yang saya masih banyak bingung itu kalau ada tahapan-tahapan. Kalau berhubungan dengan tahapan-tahapan pasti saya harus mengingatnya kembali. Harus gitu. menghafal. Kayak contohnya kayak Tirta Bagja gitu. Saya bilang Tirta gitu. Kayak apa? Tanyakan gitu ya. Identifikasi gitu kayak itu mungkin dari tahapan-tahapan itu mungkin saya tuh harus banyak mengingat gitu. Kayak tadi Bu Haja kan nanya sudah bisa itu apa? Harus ini lagi. Jadi kalau untuk ditanya tahapan-tahapan mungkin itu saya itu paling susah gitu meruntutkan suatu tahapan gitu. Oke, nggak apa-apa ya Bu Wida. Berarti nanti Bu Wida next di pembelajaran Bu Wida sendiri. Jadi Bu Wida nanti harus bisa
misalkan Bu Wida kan nanti speaking itu ya. Nanti itu bisa loh Bu Wida misalkan break atau apa. Jadi B-nya apa, E-nya apa. Nah, jadi biar nanti Bu Wida lama kelamaan akan terbiasa untuk menghafalkan langkah-langkah. Ya, jadi mulai dari diri dulu ya. Jadi kan Bu Wida mau punya program nih. Jadi program tersebut boleh sama Bu Wida disingkat. Jadi biar Bu Wida juga nanti lama kelamaan tahu, oh ternyata break ini artinya ini. Padahal kan Bu Wida sendiri ya yang membuat program. Jadi langkah-langkah tersebut bisa disingkat gitu ya. Nah, disingkatnya misalkan jadi break jadi apa. Tapi singkatan tersebut harus bisa yang gampang ya, yang mudah diingat oleh semua orang. Karena kan kalau break kita tahu ya, break kan bisa aja istirahat, bisa aja dengan patah atau apa gitu ya. Oh iya break gitu. Tapi break di sini artinya kan B-nya apa, R-nya apa. Oke, Bu Wida. Luar biasa sekali ya Bu Wida ini. Jadi sudah bisa mengimplementasikan pembelajaran-pembelajaran yang berada di program Guru Penggerak mulai dari modul 1 sampai modul 3. Karena memang sudah habis ya. Sudah selesai Bu Wida ya. Bu Wida saya apresiasikan sekali. Bu Wida luar biasa. Saya ucapkan terima kasih karena kita telah berbagi praktik ya. Kita sudah sharing apa yang sudah Bu Wida dilakukan pada pembelajaran daring. Itu saya lihat ya, ketika di awal Jawa itu kan modul 1. Saya yakin semua pasti kebingungan. Bagaimana sih cara mulai dari dirinya, ya kan? Kita bagaimana cara mengeksplornya, mengeksplor kata-kata yang sebenarnya kita awam sekali itu harus seperti apa. Terus mulai sudah dari situ kan langsung kita ada rukolnya, ya kan? Tetapi dari rukol pertama kita masih mewang-wang. Tapi aduh, JGP saya ini luar biasa ya. Meskipun awal, tetapi mereka aktif. Ya, sangat aktif. Kenapa aktif ya? Karena memang mereka membaca ya kan. Karena di dalam program Guru Penggerak itu kan ada tahapannya merdeka ya kan. Mulai dari diri, terus eksplorasi, R-nya rukol, D-nya demonstrasi ya kan. Terus koneksi antar materi. Langsung di akhirnya ada pembuatan aksi nyata. Jadi itu. Jadi terstruktur gitu. Jadi kita tahu. Jadi nanti pas di modul 1.2 nya udah tahu. Saya pasti yang pertama yang dilakukan adalah mulai dari diri karena itu merdeka ya kan. Oke Bu Wida, terima kasih sekali. Pembelajaran hari ini luar biasa ya. Jadi saya juga lihat dari awal sampai akhir Bu Wida ini memang luar biasa aktifnya, mulai dari rukol pertama sampai rukol kedua itu. Karena kalau rukol pertama itu diskusi ya, di rukol 2-nya itu bagaimana cara mempresentasikan. Bu Wida itu bisa bagaimana menanggapinya, bagaimana cara presentasinya. Itu jadi seolah tidak ada beban. Jadi udah biasa aja. Jadi saya udah biasa loh saya seperti ini. Kalau itu baru pertama kali ya. Tapi tidak ada canggung-canggungnya. Jadi dibablas aja. Ayo jawab. Oke, luar biasa Bu Wida ya. Saya juga lihat di eksplorasinya juga. Dibaca itu nulis aja. Jadi enggak terpikir ini salah atau enggak. Tapi kan kalau di sini kita belajar tidak ada salah, tidak ada benar. Yang pasti kita mengikuti tujuannya itu kemana ya. Oke, terima kasih sekali Bu Wida. Tapi Bu Wida sebenarnya nih, saya mau mengingatkan nanti buat IPI 6 ya, di PI 6 itu. Jadi nanti Bu Wida akan menyebarkan atau mengumpulkan data. Jadi ini sama kayak di PI 2 ya. Jadi ada menginput survei tentang kompetensi guru penggerak yang umpan balik 360 derajat. Terus kepada pimpinan juga, kepada 5 rekan dan 5 siswa. Terus nanti juga Bu Wida harus mengisi asesmen diri. Nanti ini saya akan ambil ya. Nanti ini akan dilaksanakan pada saat pendampingan ke-6. Berarti minggu depannya Bu Wida ya saya kesini lagi. Karena memang itu jadwalnya ya. Jadi dalam 2 minggu ini kita berturut-turut pendampingan ya. Jadi ya biar cepat selesai ya.
Nah, adapun hal yang harus dilakukan oleh Bu Wida, jadi nanti Bu Wida yang pertama tentukan nih jadwal diskusi berarti itu di 3.3 ya tentang pemetaan aset dengan kepala sekolah. Berarti aset itu ada berapa? 7. Ada 7 ya. Nah, yang sosial, yang politik gitu ya. Oke. Nanti itu Bu Wida diskusikan dulu nih jadwalnya ya bersama kepala sekolah. Terus nanti yang keduanya Bu Wida harus mengundang aktor. Ya, aktor di sini bisa kepala sekolah ya kan. Terus nanti ada rekan sejawat, terus ada siswa, ada orang tua atau komite juga boleh. Ya. Itu adalah aktor dari supaya Bu Wida nanti bisa mendiseminasikan 7 aset yang ada di sekolah. Pemanfaatannya nanti seperti bagaimana. Itu kan langkah-langkah bagaimana cara membuat program kita sebagai kepemimpinan. Jadi menggunakan aset yang ada di sekolah. 7 aset itu ya, sih. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Terus nanti Bu Wida membuat notulen. Jadi kan nanti Bu Wida diseminasi. Terus dari diseminasi itu kita selalu ada diskusi. Nah, nanti itu ada notulen nih. Oke? Yang membuat notulennya saya sendiri. Iya. Oke. Terus nanti di situ Bu Wida mengambil foto kegiatan. Oke, itu nanti dibantu sama teman boleh ya. Terus nanti mengumpulkan hasil pemetaan. Nah, respondennya nanti kita akan unggah ketika PI. Jadi ini ada tugas Bu Wida pendampingan individu yang ke-6 nanti bisa diserahkan ke sana. Yang ditanyakan? Nanti kan seperti biasanya disaksikan lagi seperti biasa disaksikan lagi oleh ibu seperti itu ya. Diseminasinya. Ya, tapi itu tergantung kita lihat ya. Bisa nanti saya di sini, tapi biasanya ya nanti kita pilih. Oke ya. Ada mau tanya lagi? Oke. Terima kasih Bu Wida. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Tapi hari Sabtu kita ketemu di Lokakarya ke-5. Nggak kerasa ya. Baik, sekian pendampingan individu yang ke-5 kali ini. Kita ketemu lagi di pendampingan ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.